Yo guys, balik lagi di Ugi Kevin Official bersama saya tentunya Ugi. Gimana? Kita lanjut lagi dalam pemberitaan ini nih, yang lagi viral, masih viral ya. Ini tentang dokter detektif ya, detektif dokter atau dokter detektif ya. Nah, ini skincare apa sih yang lagi booming banget yang katanya? Yuk kita lihat guys, beritanya seperti apa guys tentang skincare. Yuk kita lihat. Lo tau dokter detektif nggak yang lagi rame di TikTok gara-gara bongkar sama ngulitin skincare yang viral di TikTok? Sebenarnya emang ini keresahan kita sama skincare yang viral di TikTok karena trik marketing dan aktivitas flexing yang dilakukan sama mereka. Nah, kalau kita berangkat dari dokter detektif, kita sebagai customer atau end user, pertanyaannya cuma dua. Pertama, kenapa skincare viral yang emang penjualannya banyak dan omset miliaran nggak pernah sama sekali di review top of mind beauty influencer kayak Tasya Farasya misalnya, atau siapapun top of mind beauty influencer Indonesia di TikTok sama YouTube? Kalian lebih tahu lah. Kalaupun nggak ada review jujur dari top of mind beauty influencer terkait, at least mereka bisa bayar influencer top tier atau kelas A ini. Tapi ini tidak dilakukan. Antara tidak dilakukan atau beauty influencer nggak mau. Nah, nggak maunya ini kenapa? Kan pasti ada alasannya. Kedua, milenial sama Gen Z itu pasti tahu salah satu media paling trusted buat ngekurasi skincare lokal adalah Female Daily. Nah, kalau kalian cek Female Daily, skincare viral di TikTok ini tuh nggak ada sama sekali di sana. You name it lah, cari sendiri di websitenya FD. Skincare viral TikTok namanya siapa-siapa aja, itu nggak bakalan ada di sana. Kan jadi pertanyaan, kenapa kurator sama reviewer Female Daily ini nggak pernah coba dan masukin mereka ke listing? Ya balik lagi, ini dari kacamata customer atau end user ya. Skincare itu kita pasti lihat dari top of mind influencer sama media yang trusted. Soalnya kita sebagai warga Indonesia harusnya ada undang-undang perlindungan konsumen yang bisa jagain kita dari brand yang bandel, pabrik yang nakal, dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Hasil lab itu nggak pernah bohong. Itu adalah fakta yang nggak bisa dibantah. Yang di-upgrade dan disempurnakan dari versi yang sebelumnya. Dari bentuk kemasan, serta kandungan aktif yang kita upgrade jauh lebih baik dari versi yang sebelumnya. Dengan sangat percaya diri, yang kita buat dengan cinta, pastinya juga akan sangat dicintai oleh customernya. Tidak tanggung-tanggung, ingredients yang kita pakai ada 10% niacinamide dan 2% tranexamate acid beserta 25 whitening essence untuk melengkapi kandungannya. Dan dengan bangganya juga sudah kita lampirkan hasil uji lab berada di dalam kemasan. Jadi total ada 27 jenis whitening essence yang kita pakai. Hai guys, ketemu lagi dengan dokter detektif. Betul, dokter detektif sama sekali nggak menyangka bahwa konten yang memberitahukan hasil lab akan menjadi FYP. Tetapi mendengar dari video tadi ya, saya lihat DML emang beneran nggak tahu berapa konsentrasi dari niacinamide produknya sendiri. Karena beliau juga nggak bisa nyebutin kan berapa presentasinya. Berarti DML menyerahkan semua formulasinya ke pabrik ya, fix ini ya. Nah, yang DML harus tahu, hasil lab itu nggak pernah bohong. Itu adalah fakta yang nggak bisa dibantah. Makanya saya berani menampilkan itu ke publik, bukan untuk menjatuhkan brand tertentu ya. Jadi jangan pada baper, tapi sebagai kritikan buat brand mana aja yang terindikasi melakukan overclaim, itu adalah hal yang merugikan konsumen Indonesia. Sebenarnya saya juga termasuk dirugikan, ya kan? Tapi saya di sini memberikan edukasi. Untuk selanjutnya mungkin nanti pabrik lah yang akan dicek investigasi oleh Badan POM. Untuk produk baru yang DML tampilkan, itu adalah produk yang belum saya masukkan untuk uji lab. Tapi saya lihat produk tersebut diproduksi oleh dimana juga memproduksi brand dengan inisial B seperti yang ada di hadapan kalian. Dan brand ini dijual sangat murah di e-commerce ya, tapi hasil labnya nggak akan saya spill sekarang. Dan kalian bisa lihat sendiri, saya punya company profile dari perusahaan ini. Artinya apa? Saya pribadi juga dihubungi oleh pabrik ini untuk bekerja sama. Betul, saya meminta sampel produk yang saya racik ya, sesuai dengan formulasi yang saya inginkan. Dan setelah saya terima, saya lakukan uji lab. Dan hasilnya sangat mengecewakan. Jadi saya putuskan untuk nggak bekerja sama dengan perusahaan ini. Kenapa? Karena ada rasa bersalah, beban moral. Untuk apa Doktif jual produk skincare yang nggak ada manfaatnya buat kalian? Ingat ya, Doktif ini sebenarnya dokter yang sudah 15 tahun lebih berkutat di dunia skincare. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, DML terindikasi ya, saya bilang terindikasi terkena prank dari pabrik. Jadi saran saya, belajarlah untuk lebih berhati-hati, apalagi untuk produk baru kamu ya sayang. Saya ngomong begini karena saya sayang sama kamu, bukan menyerang kamu. Di produk yang bakalan kamu launching itu kan ada klaim niacinamide 10% dan tranexamic acid 2%. Apa kamu yakin itu valid? Seandainya itu saya uji di lab Indonesia
dan terbukti overclaim, bahkan false claim, saya bisa banget loh nuntut DML. Kenapa? Saya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Belum lagi kalau masyarakat Indonesia yang beli produk kamu minta ganti rugi semua. Waduh. Oke lah, mungkin harta kamu berlimpah nih ya, gak ada masalah. Tapi bagaimana dengan nama baik DML? Ya, saran saya, uji lab dulu produk kamu sebelum kamu jual ke masyarakat. Bener ya, kasihan nanti masyarakat ya. Wajahnya jadi gimana ya, mungkin awal-awal bagus, nanti lambat laun bertahun-tahun gitu ya, akan menimbulkan sesuatu yang ya banyak sih kejadian seperti itu ya guys ya. Awal-awal bagus, nanti lama-lama wajahnya jadi ya Allah ngeri deh. Yuk kita lanjut lagi di video selanjutnya. Maaf untuk Mami harus menyampaikan kabar yang kurang menyenangkan, tapi inilah kebenarannya. Hai guys, ketemu lagi dengan dokter detektif. Dengar-dengar katanya ini backgroundnya semua dibuat loh. Ya udah nggak apa-apa, kalau emang begitu nggak apa-apa. Kan dokter dapat pahala kalau difitnah, bener nggak? Oke, sesuai janji dokter kali ini kita bakalan ngomongin hasil lab dari produk Mami Louis yang cantik. Mami sebelumnya maaf banget ya, udah buat Mami deg-degan selama 2 hari. Tapi emang dokter baru sempat buat kontennya Mami sayang. Punten sebelumnya dokter sampaikan permohonan maaf karena emang belum ada jawaban dari netizen yang sesuai dengan hasil lab ya. Oke, Mami, kita bakalan ngomongin hasil lab dari produk Mami ini ya. Jujur, dokter ini salut banget sama emak-emak kayak Mami. Mami wanita mandiri yang berusaha di atas kakinya sendiri. Jarang banget ada wanita seperti ini loh guys, betul nggak? Mami, apapun yang dokter katakan semuanya adalah hasil dari lab. Tidak ada tipu menipu di sini, apalagi ingin menjatuhkan brand Mami. Karena dokter sebagai konsumen di sini dan masyarakat berhak untuk tahu kan nih, apakah produk yang dibeli adalah produk yang sesuai dengan apa yang diklaim oleh Mami. Kalau dokter lihat nih, aura Mami Louis ini adalah wanita yang polos dan baik hati. Meski mungkin Mami kurang paham sama formulasi skincare Mami, tapi bagi dokter, Mami berhak banget buat jualan skincare karena pasar skincare itu kan pasar yang cukup luas. Dokter yakin Mami hanya menitipkan maklon ke pabrik. Betul nggak Mami? Jadi kembali lagi, dokter tidak menyalahkan Mami Louis ya. Hanya yang sangat dokter takutkan itu adalah posisi Mami yang memiliki jutaan follower ini bisa aja dijadikan alat atau hanya dimanfaatkan oleh pabrik skincare untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Waduh, duh. Ini kemungkinannya ya, bukan menuduh. Punten ya Mi, harus ngomong gini, nggak pakai lama, hasil lab dari serum ini adalah tidak terdeteksi. Mami, gimana ini? Mami di-prank sama pabrik. Saran dokter, Mami tolong klarifikasi ya ke pabrik. Ini jelas banget jatuhin kredibilitas Mami. Dokter sedih Mami diginiin. Tapi dokter yakin dengan adanya konten dokter ini, Mami mau hold dulu penjualan produk Mami ya. Kalau perlu, kembaliin dulu ke pabrik nih dan minta pabrik untuk memperbaiki produk dari brand Mami ini. Sekali lagi, maaf untuk Mami harus menyampaikan kabar yang kurang menyenangkan, tapi inilah kebenarannya. Ini brand apa ya guys? Mami siapa nih? Menurut kalian gimana nih? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.